Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Auliasari dengan NIM 23552011110010. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Masuk ke pertemuan yang pertama, yaitu tentang pengantar mata kuliah, yaitu mata kuliah ayat keempat menggunakan metode CBS, yaitu cara belajar aktif mahasiswa yang mendorong diskusi dan partisipasi aktif mahasiswa dengan materi yang mencakup pemahaman ajaran Islam tentang akhlak, spiritual, etika sosial, dan serta nilai-nilai kemuhammadiyahan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian terdiri dari tugas dan kuis. Tugas individu berupa penulisan pengalaman pribadi, sedangkan tugas kelompok mencakup makalah dan video presentasi yang diunggah ke YouTube, baik UTS maupun UAS dilakukan dalam bentuk video, rangkuman materi, dan format video landscape, dan penilaian berdasarkan isi, teks, ilustrasi, dan penyampaian. Ke pertemuan kedua, yaitu tentang pengantar Islam dan iptek. Nah, Islam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi iptek sebagai bagian dari ibadah. Menuntut ilmu adalah kewajiban dan sejarah mencatat banyak ilmuwan muslim berperan penting dari dalam sains. Nah, dalam sejarah, ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi matematika, Ibnu Sina kedokteran, dan ilmu Al-Hatam yaitu optik, memberi kontribusi besar terhadap dunia sains. Integrasi antara Islam dan iptek bisa dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu fungsi alat atau membantu ibadah dalam kehidupan, dan yang kedua itu dasar tauhid, dan yang ketiga yaitu etika atau menghindari mudarat. Pada pertemuan ketiga yaitu tentang membahas Islam dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, dalam Islam saat mendorong umatnya untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun umum, berbeda dengan Barat yang memisahkan agama dan sains. Nah, Islam menyatukan keduanya. Dalam Islam, ilmu berasal dari akal, paca, indera, dan wahyu atau Al-Quran. Nah, tujuan ini bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh-tokoh muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi menunjukkan bahwa agama dan sains bisa berjalan bersama. Karena itu penting bagi umat Islam untuk menggabungkan nilai spiritual dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang sejarah dan perkembangan iptek dalam peradaban Islam. Nah, Islam sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu pada masa ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi berperan besar dalam perkembangan sains, kedokteran, dan teknologi peradaban. Nah, Islam mendukung ilmu sebagai bagian dari ibadah, namun karena konflik dan penjajahan ilmu sempat mengalami kemunduran. Kini penting bagi umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat ilmu dengan menggabungkan iptek dan nilai-nilai Islam agar ilmu membawa manfaat dunia dan akhirat. Masuk ke pertemuan kelima, yaitu tentang etika Islam dalam pengembangan iptek. Nah, iptek membawa kemajuan besar, tapi tanpa etika dan nilai spiritual bisa menimbulkan krisis moral, penyalahgunaan, dan dehumanisasi. Islam sebagai agama yang menyeluruh mengajarkan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan bukan kerusakan. Nah, Islam mendorong pengembangan iptek dengan mengintegrasikan nilai-nilai keimanan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, ilmu tidak boleh bebas nilai karena harus memberi manfaat dan tidak merugikan manusia atau lingkungannya. Pada pertemuan ke-6 ini, kami hanya tanda tangan UTS saja karena UTS sudah diberikan pada awal pertemuan oleh Bapak, yaitu tugas video dalam bentuk kelompok, dan materinya pun sudah dibagi pada awal pertemuan. Nah, pada pertemuan ke-7 yaitu tentang Islam dan sains modern. Islam sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan sejak zaman kehalifaan. Banyak ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina yang berkontribusi besar dalam sains. Ilmu dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun di era modern, Islam menghadapi tantangan seperti rendahnya riset, minimnya inovasi, dan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Padahal, Islam mendorong kesatuan ilmu dan akhlak. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan penting diterapkan dalam iptek agar teknologi yang dihasilkan bermanfaat, tidak merusak, dan sesuai dengan etika. Masuk ke pertemuan ke-8, yaitu tentang Islam dan teknologi informasi. Nah, ini membahas bagaimana teknologi informasi seperti website, media sosial, dan YouTube atau podcast, dan aplikasi mobil lainnya dimanfaatkan untuk menyebarkan Islam atau dakwah secara lebih luas dan efektif. Nah, teknologi membuat dakwah jadi lebih mudah diakses, menarik, dan menjangkau banyak orang. Nah, namun juga tantangan seperti konten menyimpan hoax, kecanduan media sosial, dan rendahnya
literasi digital. Nah, pada pertemuan ke-9 yaitu tentang Islam dan bioetika. Islam memandang perkembangan ilmu biologi modern seperti transplantasi organ, rekayasa, genetika, teknologi reproduksi berbantuan, dan perawatan pasien terminal. Dalam Islam, semua kemajuan ilmu harus tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat dan etika. Prinsip utama yang digunakan adalah makasib syariah atau perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta kaidah fikih. Islam memperoleh kemajuan teknologi selama tidak melanggar moral dan tetap membawa kemaslahatan. Bioetika Islam sangat penting untuk menjaga agar ilmu pengetahuan tetap selaras dengan ajaran agama dan nilai kemanusiaan. Pada pertemuan ke-10 yaitu Islam dan lingkungan. Islam mengajarkan manusia untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab seperti khalifah atau pemimpin di bumi. Nah, lingkungan dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati dan tidak dirusak. Ajaran Islam seperti tauhid, mirjan atau keseimbangan, dan larangan berlebih-lebihan menjadi pedoman dalam menjaga alam. Praktik Islam seperti penanaman pohon, menjaga kebersihan, dan pengelolaan sumber daya secara bijak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di era modern. Nah, nilai-nilai ini terus dikembangkan lewat program seperti Exo Masjid dan Gerakan Islam Ramah Lingkungan. Masuk ke pertemuan ke-11 yaitu Islam dan ekonomi digital. Islam memandang perkembangan ekonomi digital di era modern. Ekonomi digital seperti e-commerce dan fintech dapat diterima dalam Islam asalkan sesuai dengan prinsip syariah seperti tidak mengundang riba atau bunga, gharar atau tidak kejelasan, dan masir atau spekulasi atau judi. Islam menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial termasuk zakat dan wakaf digital. Peluang ekonomi digital syariah sangat besar, namun tantangannya juga banyak seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya relasi syariah, dan masih ada praktik haram lainnya. Masuk ke pertemuan ke-13 yaitu tentang integrasi iman dan ilmu dan menjaga kesejahteraan jasmani dan rohani. Nah, pada materi ini membahas pentingnya menggabungkan iman dan ilmu untuk menjaga kesehatan jasmani dan ketahanan rohani. Imam membimbing manusia hidup sesuai ajaran agama, sementara ilmu membantu memahami cara menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Keduanya harus berjalan seimbang agar kesehatan sambil berdoa dan menjadikan aktivitas harian sebagai ibadah. Integrasi ini membuat manusia lebih sehat, tenang, dan dekat dengan Allah. Nah, masuk ke pertemuan ke-13 yaitu tentang Islam dan pendidikan. Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu penting untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Ilmu agama dan ilmu umum harus dipelajari bersama. Di zaman sekarang, pendidikan Islam harus tetap mengikuti perkembangan teknologi, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Masuk ke pertemuan ke-14 yaitu tentang Islam dan seni. Seni dalam Islam dihargai sebagai media untuk menyampaikan keindahan nilai-nilai Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti kaligrafi, musik Islami, sastra, film, dan arsitektur bisa menjadi alat dakwah, pendidikan, dan pembentuk karakter. Fisik seni Islam meliputi tauhid, etika, kesederhanaan, dan spiritual. Nah, seni Islam membawa dampak positif seperti memperkuat imam, identitas muslim, dan menyampaikan pesan agama dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. Masuk ke pertemuan ke-15 yaitu Islam dan politik global. Islam mengatur semua aspek kehidupan termasuk politik. Negara-negara muslim punya peran penting di dunia, tapi juga menghadapi tantangan seperti konflik, Islamofobia, dan ekstremisme. Meski begitu, masih ada peluang besar bagi Islam tampil sebagai kekuatan damai dan adil melalui kerjasama diplomasi dan ekonomi syariah. Nah, dan yang
terakhir yaitu pertemuan ke-16 yaitu tentang UAS. Nah, pada pertemuan terakhir UAS ini kami hanya tanda tangan saja seperti UTS sebelumnya, karena tugas sudah diberikan pada awal pertemuan yang membuat video yang mencakup semua materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Terima kasih.